Kisah berawal di suatu tempat perkemahan yang bernama Crystal Lake. Jason kecil menjadi saksi bisu kala ibunya yang tewas dipenggal oleh seseorang. Di mana Jason yang melihat kejadian tersebut terkejut dan menyimpan dendam, di mana kala ibunya yang tewas memberi suatu wasiat terakhir yang di mana ibunya menyuruh Jason kecil untuk membalaskan dendam kematian ibunya dengan membunuh semua orang yang datang ke tempat kematiannya. Dan kini 30 tahun berlalu, kita diperlihatkan sekelompok pemuda-pemudi yang sedang berlibur untuk berkumpul kebo mengisi kegabutan mereka dengan berkemah di suatu tempat yang berdekatan dengan tempat perkemahan Crystal Lake. Di mana sekelompok pemuda-pemudi tersebut terdiri dari Whitney, Mike, Wade, Richie, dan Amanda, di mana tujuan mereka datang ke tempat tersebut tidak hanya untuk berkemah melainkan untuk mencari sesuatu tumbuhan ganja yang di mana menurut informasi di tempat tersebut terdapat tumbuhan haram yang sangat subur dan begitu banyak yang di mana jika diperjualbelikan bisa membuat mereka menjadi kaya raya. Dan malam hari pun tiba, di mana Wade pun mencoba untuk menceritakan kisah urban legend, di mana Wade pun menceritakan latar belakang tempat perkemahan yang mereka singgahi, di mana tempat perkemahan yang mereka singgahi telah ditutup selama 20 tahun dikarenakan ada seorang wanita yang membunuh semua pendatang. Di mana wanita tersebut menyalahkan para pendatang atas tenggelamnya anaknya, dan atas kejadian tersebut menyisakan seorang yang selamat, di mana seorang itu mencoba untuk menghentikan wanita tersebut dengan memenggal wanita itu hingga tewas. Di mana anaknya Jason yang melihat kematian ibunya pun kembali untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Di sisi lain, Whitney bersama kekasihnya yaitu Mike pergi menyusuri jalan di sekitar perkemahan yang mereka singgahi, di mana mereka pun menemukan rumah gubuk yang kumuh dan rusak, di mana Mike yang melihat gubuk itu mencoba untuk masuk ke dalam gubuk tersebut. Di mana Mike dan Whitney pun tidak menyadari bahwa bahaya akan menimpa hidup mereka. Dan pada saat mereka menyusuri tempat itu, Mike pun tak sengaja menemukan suatu foto yang persis menyerupai wajah kekasihnya. Di sisi lain, Richie pun sedang menggoda Amanda untuk melakukan pengencerotan, di mana Wade yang mengetahui hal tersebut mencoba pergi seorang diri meninggalkan tempat perkemahan tersebut. Dan pada saat Wade berjalan menyusuri perkemahan itu, Wade pun tak sengaja menemukan tumbuhan ganja yang begitu banyak, di mana Wade pun sangat senang melihatnya. Dan pada saat Wade sedang asik melihat tumbuhan tersebut, tiba-tiba dan kini di sebuah tenda saat Richie sedang menikmati pengencerotan, Amanda pun merasakan bahwa Wade temannya sedang mengintip aktivitasnya yang sedang melakukan pengencerotan, di mana Richie yang mendengar hal tersebut pun kesal dan mencoba untuk mencarinya. Dan di mana pada saat mencari Wade, Richie pun terkejut melihat Wade yang telah tewas dengan luka bacok di lehernya. Dan tak lama suara teriakan pun muncul dari perkemahan, di mana Richie yang mendengar teriakan tersebut pun bergegas pergi ke perkemahan itu. Di mana Richie pun terkejut melihat Amanda yang sedang digantung di atas kobaran api yang membara. Dan pada saat akan menyelamatkan Amanda, Richie pun terkena jebakan yang di mana membuat kaki Richie pun terluka. Di mana karena jebakan tersebut sulit untuk dibuka membuat Amanda pun tewas. Di sisi lain, di dalam gubuk yang akan penuh dengan penderitaan, Whitney dan Mike pun menyusuri setiap ruangan gubuk itu, di mana mereka pun ketakutan melihat adanya seorang yang datang ke dalam gubuk tersebut. Dan tak lama pisau pun muncul dari bawah tempat itu yang dimana menusuk mengenai tubuh Mike. Di mana setelah kejadian itu membuat Whitney pun ketakutan dan mencoba untuk pergi menyelamatkan diri. Dan sesampainya di perkemahan, Whitney pun dibuat terkejut melihat temannya yang telah tewas dan hanya menyisakan Richie yang terluka. Dan pada saat Whitney mencoba untuk membantunya, tiba-tiba 6 minggu telah berlalu, di mana kini kita diperlihatkan sekelompok pemuda-pemudi yang berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli beberapa pembekalan. Di mana sekelompok pemuda-pemudi tersebut terdiri dari Trent, Jenna, Chelsea, Bree, Chewie, Nolan, dan Lauris, di mana di dalam toko mereka pun bertemu dengan seseorang yang bernama Clay yang sedang mencari adiknya yang hilang yang bernama Whitley. Dan kini sekelompok pemuda-pemudi itu pun tiba di sebuah villa yang berdekatan dengan perkemahan Crystal Lake, di mana mereka pun tidak mengetahui kejadian sebelumnya yang terjadi saat psikopat yang bernama Jason pun membantai para pendatang yang berkemah. Di sisi lain, Clay pun mendatangi beberapa tempat untuk mencari informasi atas hilangnya Whitley yang sebelumnya berkemah dengan teman-temannya di perkemahan Crystal Lake. Di mana kini Nolan bersama Chelsea pun mencoba pergi ke suatu danau untuk bersenang-senang.
Dan tak lama saat sedang asik bermain, tiba-tiba anak panah pun mendarat di kepala Nolan, di mana membuat Nolan pun tewas seketika. Di mana Chelsea yang tidak menyadari bahwa Nolan telah tewas malah tertabrak suatu perahu yang mereka gunakan. Dan saat Chelsea akan meminta pertolongan, Chelsea pun terkejut melihat seseorang yang membawa senjata tajam yang telah menunggunya. Di mana Chelsea yang takut melihatnya pun mencoba untuk bersembunyi. Bukan psikopat namanya bila tidak bisa membunuh, psikopat tersebut pun dengan mudah menemukannya. Dan kini Clay pun mendatangi sebuah villa yang dimana mempertemukan Clay dengan Jenna. Di mana Jenna yang iba melihat perjuangan seorang kakak yang mencari adiknya, Jenna pun mencoba membantu menemani Clay dalam mencari adiknya. Dan kini Clay dan Jenna pun sampai di suatu tempat perkemahan Crystal Lake, di mana Clay dan Jenna pun mencoba menyusuri isi dalam pondok tersebut. Dan tak lama pada saat Clay mencoba untuk mengganti peralatan senternya, tiba-tiba psikopat Jason pun datang dengan membawa mayat di tubuhnya. Di sisi lain, psikopat tersebut pun menyadari bahwa ada seseorang yang datang ke rumahnya. Mengetahui hal tersebut, psikopat itu pun mulai mencari setiap sisi tempat tinggalnya. Di mana Clay dan Jenna pun berhasil pergi menyelamatkan diri dari psikopat itu dan mencoba untuk kembali ke villa untuk memberitahu teman-temannya apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Clay pun tidak menyadari bahwa sebenarnya adiknya masih hidup dan sedang disekap di ruang bawah tanah tempat psikopat itu tinggal. Di mana ternyata alasan psikopat itu tidak membunuh Whitley adalah karena wajahnya yang begitu mirip dan mengingatkan dia dengan almarhum mendiang ibunya. Dan kini Chewie dan Bri pun sedang menikmati pestanya, di mana Chewie yang mabuk dan terkontaminasi miras pun tak sengaja merusak kursi di villa tersebut. Di mana Trance yang melihatnya pun marah dan menyuruh Chewie pergi ke gudang mengambil alat-alat untuk memperbaikinya. Dan tak lama Clay dan Jenna pun datang dengan kepanikan, di mana Jenna pun mencoba memberitahu mereka dan mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bala bantuan dan melaporkan suatu pembunuhan yang mereka lihat sebelumnya. Di sisi lain, Trent yang sedang asik melakukan pengencerotan dengan kekasihnya pun mencoba untuk tidak memperdulikannya. Dan kini Chewie yang sedang berada di suatu gudang pun tidak mengetahui bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Dan tiba-tiba psikopat tersebut pun muncul di hadapannya, di mana psikopat itu pun menghajar dan membunuh Chewie dengan begitu kejamnya. Dan tak lama listrik dalam villa itu pun padam, di mana membuat isi dalam villa tersebut pun panik ketakutan. Di sisi lain, Lawrence pun mulai mengkhawatirkan temannya yang dimana sebelumnya pergi seorang diri ke suatu gudang. Dan pada saat Lawrence masuk mencari temannya di dalam gudang tersebut, Lawrence pun terkejut melihat temannya yang sudah tewas tergantung di tempat itu. Dan tak lama psikopat itu pun muncul di hadapannya, di mana Lawrence yang melihat psikopat tersebut pun mencoba lari menyelamatkan diri. Di mana dengan skill keahlian membunuh di atas rata-rata, psikopat itu pun dengan mudah bisa melukainya. Di mana Lawrence yang terluka atas serangan psikopat itu pun berteriak kesakitan dan mencoba untuk meminta bala bantuan kepada teman-temannya. Mendengar teriakan dari Lawrence, mereka pun enggan untuk membantunya karena tidak ingin nyawa mereka yang jadi sasaran dari kebrutalan psikopat itu untuk selanjutnya. Di sisi lain, Trance pun mencoba pergi mengambil sebuah senjata untuk melindungi diri jika bertemu dengan psikopat itu, di mana Bri yang mencoba untuk menghampiri Trance pun harus menjadi korban selanjutnya dari kebrutalan psikopat tersebut. Dan tak lama bala bantuan dari kepolisian pun datang, di mana mereka pun mendapatkan harapan untuk bisa selamat dari psikopat itu. Dan pada saat polisi itu akan menemui mereka, tiba-tiba di mana setelah melihat kejadian itu membuat mereka pun panik ketakutan dan bergegas pergi berlarian meninggalkan villa tersebut. Dan kini Trance pun berlarian seorang diri, di mana Trance pun dikejutkan sebuah mobil yang berhenti tepat di depannya. Dan pada saat Trance akan menghampiri supir bus tersebut, tiba-tiba psikopat itu datang dan membunuhnya. Di sisi lain, Clay dan Jenna pun pergi mendatangi tempat kubu kediaman psikopat itu berada, di mana Clay pun mencurigai bahwa adiknya masih hidup dan ada di tempat itu.
Dan pada saat mereka sedang menyusuri setiap ruangan tempat itu, tak lama mereka pun mendengar suara teriakan pertolongan yang berasal dari ruangan bawah tanah yang mereka singgahi. Dimana pada saat mereka mencari asal suara itu, Clay pun terkejut melihat adiknya yang masih hidup dan sedang ditahan di tempat tersebut. Di sisi lain, psikopat Jason pun telah kembali, dimana Clay yang mengetahui hal tersebut pun bergegas untuk pergi. Dimana psikopat itu pun terkejut melihat bahwa Wheatley yang sedang ditahan di ruangan itu pun telah pergi melarikan diri. Dan pada saat Clay, Wheatley, dan Jenna akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba melihat Jenna yang tewas tepat di hadapannya, lantas membuat Clay dan Wheatley pun bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, karena tidak mudah untuk selamat dari psikopat itu, lantas Clay pun mencoba untuk membunuhnya dan mencoba untuk menghentikan perbuatannya karena banyak nyawa yang tidak bersalah yang jadi korban kebrutalannya. Dimana pertarungan dengan psikopat itu membuat Clay pun terpojok, dimana Wheatley yang melihat hal tersebut pun mencoba untuk membantunya. Dimana melihat ada kelengahan dari psikopat itu, lantas Clay pun mencoba untuk mengikat psikopat itu dengan rantai yang tertarik mesin penggilingan di tempat tersebut. Dan sebagai hadiah perpisahan, Wheatley pun menusuk psikopat itu tepat di tubuhnya. Dan kini di suatu sungai yang ditemani air ketenangan, Clay dan Wheatley pun membuang jasad psikopat itu di sungai tersebut. Dan film pun berakhir.